orang sana, Pak. Kalau seumpamanya saya bilang, kalau di sini kita kenal orang Solo, orang Jogja itu halus, Heeh. saya bilang Papua lebih halus daripada orang Jogja dan orang Solo. Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib. Nah, ini ketemu orang dengan pengalaman jauh iki. Aduh, Sajane aku ketemu Mario iki, Bang. bisa aja ini. Soalnya kan beberapa kali kita ketemu ya. Nggih. Dulu saya sempat tertarik, sangat tertarik dengan pengalaman sampean. Kok Soalnya, bisa? Iya, Bisa. beneran. Karena saya ini sebenarnya orang yang rindu suasana baru. Oh, jenuh, lagi jenuh. Jenuh dengan suasana yang monoton sebenarnya. Oh gitu, nge. Sempat di Papua ya. Itu yang paling Alhamdulillah. menarik ceritanya. Alhamdulillah iya. Ya, sebentar sih, nggak begitu lama juga. Berapa tahun? Ayo, berapa bulan lah? Kalau bulan ya sekitar berapa ya? Sekitar 18 bulanan. Loh ya suwe iku. Iya, 1,5 tahun lah ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu singkat sih gitu loh. Karena Singkat karena keadaan di sana itu lebih menyentuh mungkin. mungkin jadi 18 bulan itu serasa cepat sekali ketika kita sudah menikmati suasana yang di sana gitu. Semenarik apa sih sakjane iku? Apa ya? Sebenarnya banyak sih yang membuat saya itu lebih nyaman di sana. Terutama ya mungkin kondisi yang ketenangan hati di sana sebenarnya. Oh, iya. Kalau ngomongin ketenangan hati itu kayak sok puitis banget itu. Orang melankolis sih. Iya. Agak milu-milu Tapi dikit. ketika saya lihat postingan sampean di FB, Iya. foto-foto tentang Papua itu Iya. ternyata indah memang foto-fotonya loh. Aku belum pernah ke sana. Oh iya. Awang gara-gara editan atau Nah, ini. Saya perlu klarifikasi ini. Kalau saya ngomong sih secara garis besar memang Papua itu memang benar kata orang, kayak ibaratnya itu surga kecil yang jatuh ke bumi kalau istilahnya orang sana gitu. Pertama ya mungkin karena Papua sendiri itu sebuah kawasan yang belum banyak terekspos, ya kan, belum banyak tereksplor juga, ya kan. Jadi belum banyak tangan-tangan usil yang merusak fenomena-fenomena yang ada di sana gitu. Jadi kalau kita lihat di Jawa gitu ya, kita lihat mungkin ketika siang hari kita melihat awan atau langit gitu ya, langitnya biasa kalau di Jawa, tapi kalau di Papua itu kelihatan biru gitu ya. Entah karena di Jawa itu sudah banyak polusi atau banyak dosanya. Ya. Ojo ngeklaim wong Jawa kan dosa loh ya. Saya juga orang Jawa. Kalau di sana itu lebih biru gitu. Jadi di sana itu lebih biru, dan ketika malam pun itu di Papua itu terlihat bintang itu lebih indah di sana. Mungkin karena di sana itu tidak banyak lampu yang nyanyi bintang, sehingga kilauan bintang itu terlihat lebih terang daripada di Pulau Jawa. Itu ibarat orang dengan kulit muka mulus tanpa jerawat, keluar jerawat satu, akhirnya lebih kelihatan. Saya ngerasa tersindir. Aku gak ngomong no iku loh ya. Oke. Gak ngomong no majalah itu loh ya. Gak. Perlu diketahui, Mas Mario ini mantan model loh. Jangan diungkit masa lalu yang suram ya. Oh enggak, kan mantan model kau gak nyebut majalah apa dan kapan toh? Oh iya. Mungkin waktu itu nggak ada yang layak. Oke. Lanjut. Nah, ketika misalnya ini ya, berkesempatan datang kembali ke sana, itu serindu apa sih sebenarnya sampai dengan itu? Sebenarnya saya itu hanya dikontrak di sana itu cuma 1 tahun saja, Pak. 12 bulan. 12 bulan saja. Jadi masa kontrak saya. Oh ya. Program apa itu? Oke, saya jelaskan dulu untuk programnya itu kenapa kok bisa saya nyasar ke sana gitu ya istilahnya. Jadi setelah saya lulus kuliah itu di kampus itu ada sebuah program namanya SM3T.
SM3T itu sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan, terdalam. Iya gitu. Jadi ditaruh memang di pos-pos yang dianggap kekurangan guru di situ. Lah kebetulan saya itu ditaruh di salah satu kabupaten di Provinsi Papua, yaitu di Kabupaten Mamberamo Tengah. Lokasinya itu dekat dengan Jayawijaya. Jadi bukan puncaknya sih. Jayawijayanya, Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya. Jadi Kabupaten Jayawijaya itu sudah termasuk dataran tinggi di situ. Nah, di situ sebenarnya kontraknya cuma 1 tahun di situ. Tapi karena saya merasa di sana itu saya mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ya kan. Hidup penuh dengan tantangan. Gimana gak tantangan, tanpa listrik, ya kan, tanpa sinyal, ya kan. Terus juga di sana itu saya itu menjadi kaum minoritas, yaitu kaum minoritas karena saya itu kalau dibilang itu karena di sana itu saya ditempatkan di lokasi itu 5 orang, kita berlima itu bisa dikatakan 5 orang Muslim yang ada di satu wilayah itu atau dikatakan distrik kalau di sana. Oh iya. Di sana itu tidak mengenal kecamatan, distrik di sana. Distrik ya. Nah, tapi distriknya di sana mungkin seluas kabupaten di sini. Karena luas sekali di sana. Ternyata ketika menjadi kaum minoritas itu bukan menjadi penghambat kita untuk beribadah. Malahan ketika menjadi minoritas itu ibadah saya itu serasa itu lebih khusyuk gitu. Jadi religius gitu ya. Wah, keren. Ya mungkin karena itu tadi seakan-akan itu kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena suasana yang eksotis akhirnya lebih banyak bersyukur ya akhirnya. Betul, subhanallah. Lebih sering kita mengucap subhanallah gitu di situ. Ada ketika kita berada di Papua itu banyak tempat-tempat lokasi-lokasi yang seakan-akan itu wah ini bukan di Indonesia ini. Karena kalau di Indonesia nggak kayak gini, saya mikir gitu. Tapi real itu ada di Papua gitu. Papua dan masih di Indonesia itu. Iya. Nah, di situ kayak contoh ketika di sini kita jarang sekali bisa melihat sungai yang bersih, sungai yang jernih, bening gitu ya. Tapi di sana itu sungai itu benar-benar dijaga. Sungai benar-benar dijaga dengan cara apa? Membuang sampah tidak boleh di sungai. Terus juga ketika buang hajat, ya kan, itu juga nggak boleh di sungai. Terus untuk orang-orang ada MCK ya, Mama ya? Untuk kami ada MCK, tapi untuk penduduk asli sana mereka lebih memilih untuk buang hajat di kebun gitu. Jadi, modelnya apa ya? Gimana ya, saya juga belum pernah lihat secara langsung. Iya. Gitu. Ngintip lah. Ya intinya ya mereka menjaga kebersihan di situ, poin pentingnya di situ. Kebersihan alam. Kebersihan alam. Jadi air itu mungkin kita bisa lihat sejernih aqua lah mungkin ya. Kayak gitu. Dan di situ akhirnya kita bisa banyak mengambil sisi positif. Ternyata meskipun Papua itu kalau dibilang secara pendidikan memang di sana itu masih belum setara dengan di Jawa, tetapi secara hal menjaga lingkungan mereka jauh lebih bagus daripada kita yang berada di sini yang lebih berpendidikan daripada orang yang di sana. Berarti etikanya mereka terhadap alam masih menjunjung tinggi etika terhadap alam. Betul sekali. Jadi bagi mereka sungai itu ibarat rambutnya ibu. Jadi dan hutan itu mahkotanya ibu. Jadi hutan dan sungai itu memang benar-benar dijaga di sana. Karena sumber segalanya ada di situ ya. Betul. Jadi sumber kehidupan air. Seperti halnya mungkin di Jawa berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun yang lalu juga mungkin seperti itu. Karena pada dasarnya kan manusia itu tergantung pada alam. Tergantung pada alam, tetapi karena sekarang perkembangan teknologi yang semakin maju, kebalikannya manusia yang lebih banyak merubah kondisi alam malah gitu. Jadi banyak di sini tuh hutan ditebangin dan lain-lain. Ya karena kebutuhan produksi juga mungkin atau betul. Pengetahuan manusia yang akhirnya pengen tahu, pengen jadi ini apa. Iya, mungkin karena jumlah penduduk juga yang semakin padat, jadi butuh tempat yang lebih luas itu. Dan kita harus mengorbankan kelestarian lingkungan karena ada pembangunan di situ. Karena pembangunan dan kelestarian lingkungan itu ibarat timbangan yang nggak bisa
imbang gitu. Ketika pembangunan tadi itu semakin maju, otomatis kelestarian lingkungan itu yang harus dikorbankan. Menurut saya seperti itu. Iya. Terus kondisi terkini kan Oke. sampean belum update ini ya mungkin ya. Oke. Cuman dari jauh, sama-sama dari jauh. Kemarin infonya ada pembangunan trans. Oke. Menangi gue ya. Iya, jadi Sempat tahu kan? sempat tahu. Jadi di sini juga ada Ada efeknya nggak itu? pasti ada efeknya di situ. Jadi mungkin yang kurang dieksplor di media di Jawa atau di Indonesia pada umumnya. Jadi pembangunan Trans Papua itu sebenarnya sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat di Papua. Jadi selama ini kenapa sih kalau ada yang bilang Papua itu gajinya besar, tetapi juga pengeluaran atau biaya hidupnya juga besar. Alasannya kenapa? Karena salah satu alasannya adalah semua bahan makanan yang dipakai di tempat tersebut itu didatangkan menggunakan pesawat Dari Jayapura kebanyakan. Contoh, kota terdekat dari tempat saya, distrik saya itu adalah Wamena. Lah dan semua kebutuhan dari Wamena itu semua didatangkan melalui pesawat. Mulai dari bahan Berarti bakar minyak, beras, mie, telur, semua yang dari pesawat sih model apa itu? banyak. Kalau kita Iya. gambaran kita di Oke. Jawa, pesawat itu kan gede-gede toh. Ya benar. Jadi pesawat itu sing gede-gede gitu kan. Nah di sini ada pesawat yang isinya tuh mungkin sekitar 25 orang gitu ya. Mungkin lebih kecil size-nya daripada pesawat penumpang pada umumnya. Bahkan ada juga untuk daerah yang lebih pelosok lagi, itu ada yang lebih kecil lagi. 5 itu orang? satu pesawat itu mungkin kalau penuh itu bisa sampai 12 orang. Tapi pada saat itu saya pernah naik ya. Satu pesawat itu saya cuma dihuni atau ditumpangi saya sama teman saya saja. Tapi tetap jalan ya? Tetap jalan dan tentunya dengan pilot gitu loh. Iya. Untuk rasanya ya jangan ditanya bagaimana rasanya ya. Lebih ngeri daripada naik roller coaster gitu. naik turun gitu. Jadi saya secara langsung bisa melihat bagaimana sih si pilot tadi itu mengendalikan pesawat seperti apa. Oh ternyata gitu ya. Tinggal ada seperti tab-nya gitu, terus ada virtualnya tinggal ditekan-tekan, terus pilotnya tinggal mengawasi itu bagaimana. Karena ternyata kalau diceritakan, mungkin di berita-berita juga sering dikabarkan kalau di Papua itu kan sering terjadi pesawat yang hilang jatuh atau tiba-tiba mengalami kecelakaan. Itu memang benar kenyataannya. Jadi di sana itu Papua itu merupakan salah satu pulau yang topografinya itu tidak rata. Jadi di sana itu banyak gunungnya. Perbukitan dan gunung. Meskipun gunungnya bukan gunung berapi, tetapi tidak seluruh banyak dari daerah di Papua itu yang berupa perbukitan dan pegunungan. Sehingga dan di sana juga curah hujannya cukup tinggi, sehingga ketika ada pesawat terbang itu seringkali pesawat tersebut itu tertutup sama kabut, sehingga nggak tahu tiba-tiba depannya itu, ternyata ada bukit gitu ya. Pas sampai numpak pesawat wong loro iku, Mang. Terjadi nggak seperti kayak itu? gitu. Jadi ya kita juga banyak sholawat di situ ya. Wah ini kayaknya bakal jadi berita kalau semuanya kita nggak sampai pulang ke Jawa gitu. Itu juga termasuk pengalaman menarik di sana. Nah, kalau melihat ini di tahun berapa sih sama nih? Saya berangkat itu insya Allah di tahun 2014. 2014 ya. Yeah. Waktu itu kondisi kan sampean ditugaskan sebagai pengajar ya. Yeah. Pengajar pengganti lah ya kalau. Bukan ya. pengganti. Pembantu pengajar ya. Seperti itu lebih membantu untuk mengajar. Nah, di sekolah tempat sampean, yeah. Kalau kita amati di lingkungan kita sekarang, yeah. Sekolah kan umumnya ya dress code-nya ada. Oke, ya. Jelas, terus aktivitasnya jelas, guru-gurunya juga datangnya juga jelas, pengajaran juga sudah bisa dilihat lah. Ya, di sini. Kalau di sana waktu itu gimana? Oke, jadi sebelumnya saya ketika datang ke sana itu cukup kaget sebenarnya. Kagetnya kenapa? Karena ternyata saya kira
saya kira pertama datang ke sana itu karena saya sering melihat jejak petualang ya. Nah, ya bolang. Ya, yang di salah satu stasiun jejak TV itu waktu itu yang kadang ada Riani Jangkaro itu kan presenternya itu. Lah waktu itu saya lihat kehidupannya sangat primitif gitu ya. Sangat primitif, terus orang-orang pakai koteka, terus istilahnya itu mereka belum banyak mengenal tentang peradaban maju gitu kan. Tetapi ketika saya datang ke sana, hal semacam itu tidak sepenuhnya benar. Di sana pemerintah juga cukup baik dalam membangun sekolah. Jadi sekolah di sana itu memang sudah dibangun sedemikian rupa meskipun tidak sebagus di Jawa. Tapi ternyata alat-alat buku juga lengkap. Jadi alat-alat buku di sana juga lengkap. Cuman permasalahannya adalah memang di tenaga pengajar. Jadi tenaga pengajar di sana itu dirasa sangat kurang. Dan juga mungkin dikarenakan fasilitas di sana yang saya bilang pada waktu itu yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal, membuat banyak kali atau seringkali juga para pengajar di sana itu lebih memilih untuk tinggal di kota. Padahal dari kota ke tempat tinggal yang sampai tinggal itu? Saya tempat tinggal itu sekitar 3 jam perjalanan. Itu naik pakai mobil. Dan ban off-road ya? Iya, pakai mobilnya itu yang seperti Estrada, terus Ford gitu ya, Ranger. Lah, dikarenakan perjalanannya yang cukup jauh dan juga biaya yang cukup mahal, seringkali guru itu tidak datang ke sekolahan. Nah, akhirnya memang datangnya kita itu sangat disambut baik dengan mereka. Disambut baik dengan ketika kita datang ke sana, masyarakat datang. Lah di sini tuh mereka para orang tua itu nangis. Saya tanya, loh kok nangis? Apa ada yang meninggal gitu ya? Apa ada yang meninggal Pak? Kok ada yang menangis? Kok banyak yang menangis di sini? Ternyata menangisnya mereka itu karena terharu ternyata. Wah, kamu berapa ya? Waduh ini. Saya datang itu, seakan-akan itu mereka itu merasa bapak guru yang datang ini adalah orang-orang yang datang dari jauh, datang dari Jawa, datang ke sini meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara hanya untuk mendidik anak-anak kami, ya kan? Hanya untuk memberikan bekal ilmu kepada anak kami. Sedangkan guru-guru yang asli ngajar di sini saja itu mereka nggak ada, tetapi ini bapak-bapak guru yang baru ini datang ke sini, mereka mau datang dari jauh untuk mengajar dengan kondisi yang seadanya gitu. Mereka datang, mereka menangis, mereka memeluk kami. Orang sana Pak, kalau semuanya saya bilang, kalau di sini kita kenal orang Solo, orang Jogja itu halus, saya bilang Papua lebih halus daripada orang Jogja dan orang Solo. Secara hati. Secara hati dan tingkah laku juga. Oh gitu ya? Iya. Jadi orang sana itu ketika bertemu, mereka selalu mengucapkan salam. Selamat pagi Pak Guru, selamat siang Pak Guru, selamat malam Pak Guru. Sambil berjabatan tangan. Karena yang istilahnya tadi, seperti yang sampai sampaikan tadi, ya, mereka sangat menghormati alam. Oh gitu ya, iya. Ya kan etika yang diutamakan etikanya oleh mereka. Betul. Dan istilahnya karena mereka belum banyak terkontaminasi dengan budaya asing sehingga mereka masih menjaga budaya yang baik tersebut. Jadi ketika kita bertemu selalu ada salam dan ketika kita sama-sama maksudnya cowok sama cowok kita dipeluk seperti saudara gitu. Keren. Iya, dipeluk terus Pak Guru, di rumah ada makanan ini, ditawari kita. Bahkan seringkali ketika ada ketika ada pesta lah. Iya, pesta atau hajatan apa gitu. Mereka pasti akan menyiapkan ayam buat kita. Kenapa? Dan ayamnya itu harus ayam? Ya, kenapa harus ayam? Karena untuk kegiatan hajatan di sana, acara-acara penting di sana itu suguhannya adalah daging babi.
Wow. Iya. Kan ini Iya. mungkin kalau kita amati lebih lanjut, kita sebagai orang yang ya tidak terbiasa dengan makanan-makanan yang di daerah mereka, Iya. ketika lihat bahannya yang masih hidup, Mm-mm. babinya masih hidup, Iya. ya otomatis kan yo girap-girap lah ya. Iya, kayak belum terbiasa gitu ya. Lah, ada kekhawatiran nggak waktu itu? Nah, Campur nggak? ini jadi sepertinya orang-orang sana itu sudah mempelajari Islam lebih baik. Oh, Jadi ketika ada hajatan, kita itu diberi ayam kulkas atau ayam freezer, atau kalau semuanya ada itu mereka menyediakan ayam hidup. Oh, Silakan Pak Guru disembelih sendiri, karena mereka tahu di ajaran kita itu ada tata cara sendiri dalam penyembelihan ayam. Gitu. sampai seperti itu ya? Iya, jadi Keren loh. sangat menghargainya, toleransinya itu sampai segitunya. Padahal yang tergambar oleh saya, yang saya tangkap di beberapa media, Iya. Papua tidak jauh dari kerusuhan, Oke, iya. tidak jauh dari ini. Ternyata sisi lainnya yang keren tidak loh. terekspos itu seperti itu ya kan? Keren, toleransi dijunjung toleransi. tinggi, sampai kayak gitu loh menghormatinya. Iya. Bahkan ketika bulan Ramadan, jadi ketika bulan Ramadan itu kepala sekolah itu memanggil kita guru bantu, Bapak Guru, ini seminggu lagi ini kan bulan Ramadan, bulan puasanya Pak Guru, bulan ibadahnya Pak Guru. Ini untuk bulan Ramadan ini Pak Guru dan teman-teman saya bebaskan tugas. Jadi Pak Guru pergi ke kota khusus untuk biar fokus beribadah di sana. Jadi kita tuh, alhamdulillah kita 1 bulan ini libur. Kita dikasih kelonggaran untuk 1 bulan ibadah. Kenapa kok disuruh ke kota? Karena seperti saya bilang tadi, karena di distrik kamilah 5 orang yang Muslim, jadi tidak ada tempat ibadah. Banyak Jumatan ya? Nah, di sini ketika Jumatan itu kita ya berlima itu tadi. Ya meskipun darurat syaratnya darurat karena syaratnya kan 40 kan ya. Iya. Jadi karena darurat ya kita ada maaful seadanya gitulah. 5 orang tadi bergantian untuk melakukan siapa yang jadi khotib, siapa yang jadi muadzinnya, bilalnya gitu kan. Seperti itu. Terus ini ketika sampai harus kembali ke Jawa. Oh iya. Nah ini kan menarik loh sebenarnya. Oke. Dari awalnya yang ekspektasi tidak terlalu tinggi di Papua. Kemudian ada jatuh cinta dengan kondisi yang ada. Jatuh cinta berat ini. Terus mengharuskan sampai kembali ke Jawa. Ada satu kisah yang sangat membekas di saya. Jadi itu hari terakhir saya mengajar di sekolah tersebut. Waktu itu kan memang aktivitas rutinitas saya itu ketika setelah sholat subuh itu saya kan di sana dingin sekali. Lah cara untuk menghangatkan tubuh saya itu dengan cara pergi ke dapur, kita bakar kayu, terus kita masak air dan masak nasi dan masak lauk juga sayur di situ. Waktu itu saya sudah bangun duluan. Teman-teman mungkin karena suasana waktu itu memang masih dingin, teman-teman masih dan hari terakhir mau malas-malasan kayaknya. Nah, gitu kayaknya. Pengen malas-malasan jadi mereka masih tertidur nyenyak dengan selimut hangatnya. Ya kan gitu. Puitis ya. Jadi jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Matahari sudah terik. Anak-anak masih berkeliaran di depan kelas, di lapangan, lontang-lantung gitu kan. Saya tuh mengharap teman-teman ada yang datang ke sana. Tapi saya juga sadar karena waktu itu memang sudah waktunya kita balik ke kota, jadi nggak ada kewajiban kita untuk mengajar pada waktu itu.
Sampai jam 8 akhirnya masakan udah selesai. Saya cuci muka, terus saya datang, saya ganti baju, saya datang ke sekolah, saya pukul bel, teng teng teng, masih manual menggunakan peleknya mobil, dipukul teng 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 gitu. Karena kumpul. Jadi di Papua itu, di tempat saya ngajar itu memang ada kebiasaan sebelum belajar itu, sebelum masuk ke kelas itu ada apel. Untuk mengecek kelengkapan seragam mereka, untuk mengecek kebersihan mereka, dan mereka kumpul. Dari situ saya saya sendiri di situ, saya mengisi apel. Pertama yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya terlambat. Yang seharusnya masuk jam 7 ternyata telat sampai jam 8. Ya. Di situ saya bilang ke anak-anak, saya selama ini selalu menghukum kalian yang telat. Karena itu sudah menjadi sebuah aturan yang sudah kita sepakati bersama ketika saya datang ke sini. Lah untuk kali ini ternyata saya yang telat. Terus responnya arek-arek ya, Bu? Iya Pak Guru. Terus lah di sini saya juga harus mendapatkan hukuman seperti kalian. Saya fair di sini. Oke. Sekarang saya tanya ke kalian, hukuman apa yang pantas buat saya yang sudah telat ini? Wes Kang berapa gitu? Kalau kesan nih soalnya. Ada yang nyeletuk karena ada beberapa kali saya juga menghukum anak-anak lari putar lapangan. Lari Pak Guru 10 kali. Iseng itu padahal ya? Iya, celometan. Terus dipukul sama teman. Jangan gitu, gak boleh. Ada yang mengingatkan saya. Gak apa-apa kalau kalian pengen saya lari 10 kali, saya lakukan dengan senang hati. Karena itu konsekuensi saya ketika saya telat. Ya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan kita semua. Jangan Pak Guru, push up saja. Berapa kali? 10 kali Pak Guru. Oke. Kalian hitung ya. Saya push up di depan mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Oke, terima kasih saya sudah melaksanakan tugas hukuman dari kalian, dan saya ingin memberitahu hari ini adalah hari terakhir saya untuk mengajar kalian. Nggak terasa ternyata sudah 1 tahun. 1 tahun kita bersama di sini. Mulai yang saya tidak kenal satu persatu dari kalian, saya ketika masuk kok mirip semua gitu kan. Sampai saya bisa membedakan satu persatu ya kan. Kalian semua saya anggap sebagai anak, kita belajar bersama, kita bermain bersama, kita sepak bola bersama, voli bersama, membersihkan sekolah bersama, kita jalan-jalan ke bukit bersama ya kan. Kita seakan-akan sudah seperti keluarga. Tapi karena waktu yang memisahkan kita, saya ingin meminta maaf ketika saya ada salah selama ini, ketika saya mengajar atau melakukan apapun itu yang kalian anggap salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Seketika itu nangis semua. Saya nggak bisa menahan air mata saya pada waktu itu. Aku nangis di sini kok. Iya sebenarnya saya nggak bisa menahan air mata saya pada waktu itu. Terus karena saat ini tidak ada guru sama sekali, dan kita Bapak Guru SM3T juga hari ini harus balik ke kota. Untuk hari ini saya mohon maaf tidak bisa mengajar kalian. Saya izinkan kalian untuk pulang. Terus mereka pulang? Tidak ada yang pulang. Pengen ngawal sampai berangkat. Nggak ada yang pulang. Jadi saya packing barang, saya membersihkan rumah, dibantu mereka. Pak Guru ada yang bisa saya bantu. Dan itu, aduh, aku gak bisa nahan nih. Iya beneran. Jadi itu sangat haru sekali pada waktu itu. Jadi ingin rasanya untuk tinggal di sana, bahkan untuk selamanya. Saya istilahnya berapapun gajinya, jika itu memang saya ditempatkan di sana, dengan senang hati saya di sana. Tapi ternyata program dari pemerintah itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Aku berderai-derai. Sialan ceritamu. Dengerinnya aja sampai wah gak kuat aku. Terus keren, mau cerita keren soalnya. Waduh. Jadi
Ketika saya sudah selesai ketika saya sudah selesai packing, kita membawa barang yang cukup banyak, ya kan. Untuk kaos, untuk topi, jam tangan, jaket, saya kasihkan ke murid-murid. Ini untuk Robi, ini untuk kenang-kenangan kalian karena sudah sering bantu saya. Dipakai. Terima kasih Pak Guru, jamnya saya dipakai. Terima kasih Pak Guru. Senang banget mereka. Ketika saya membawa tas itu, dibawakan, saya tinggal jalan saja. Ketika saya sudah naik mobil, mereka semua nangis. Saya nggak kuat melihat mereka. Aku nggak kuat. Ketika mobil berjalan, mereka lari. Pak Guru, jangan pergi. Terbayang soalnya gini. Iya, itu masih teringat sekali di kepala saya itu. Muka-muka mereka yang polos, muka-muka mereka yang sangat merasa kehilangan di situ. Mereka tempat tinggal mereka itu jauh. Saya pernah jalan ketika libur, saya pernah jalan kaki naik turun gunung, dan di ujung jalan saya menemukan rumah murid saya di situ. Duh, rumah kamu di sini? Iya Pak Guru. Setiap hari kamu jalan dan nggak telat. Kamu berangkat jam berapa? Nggak tahu Pak Guru. Pokoknya saya bangun tidur, saya cuci muka, terus saya pakai seragam, saya berangkat Pak Guru. Bayangkan ketika mereka sudah istilahnya itu berusaha datang, dari mereka bangun, naik turun gunung, ternyata di sekolahan nggak ada gurunya. Kalau saya udah tak bakar sekolahan itu. Udah saya bakar itu. Tapi mereka setia sekali menunggu adanya guru. Setiap hari mereka datang meskipun nggak ada guru. Meskipun mereka tahu nggak ada guru, mereka datang. Itu subhanallah. Jadi ketika saya melihat di sini murid-murid yang males-malesan, ya kan, berangkat tinggal naik motor, kayaknya perlu training ke sana. Iya, kamu butuh merasakan jadi murid di sana yang mana jalan kaki naik turun gunung, yang mereka nggak pakai alas kaki, batu-batu tajam-tajam itu kaki serius mereka. Nggak pakai alas kaki? Iya, ada lebih banyak nggak pakai alas kaki daripada yang pakai alas kaki. Gitu loh. Jadi benar-benar semangat mereka itu sangat besar sekali, sangat saya akui hebat. Itu yang bikin sampean akhirnya memutuskan kembali ke sana lagi durasi berikutnya. Iya betul. Walaupun dengan biaya sendiri. Betul, dengan biaya sendiri. Jadi sampai sendiri atau dengan teman? Dengan teman, cuman sudah beda universitas. Oh. Jadi ceritanya itu saya ke sana itu kan dengan pemberangkatan dari LPTK UNESA. Jadi kita seleksi di UNESA. Yang ikut seleksi lolos itu diberangkatkan. Jadi satu tim. Banyak tempat yang dituju. Ada yang di Aceh, ada di Sumba, ada di Maluku Barat Daya, ada di Raja Ampat, ada di Mamberamo Tengah, ada di Mamberamo Raya. Terus ada yang di Talaut. Ada 7 tempat yang dituju. Lah, ketika saya di Mamberamo Tengah tadi, saya itu ketika belanja itu kan ke Wamena. Ya. Wamena itu kota besar yang paling dekat dengan distrik saya. Ketika di sana ternyata ada LPTK lain atau kampus lain yang mengirimkan juga mahasiswa-mahasiswa mereka ke Wamena, ke Jayawijaya. Nah, universitas tersebut itu dari UNRI, Universitas Riau, sama Unmul, Universitas Mula Warman. Lah, ternyata untuk pemerintahan yang di Jayawijaya atau bupatinya lebih tepatnya itu mereka lebih pro terhadap pendidikan. Oh. Jadi bupatinya itu menawarkan ketika kontraknya sudah selesai, kan masih ada waktu tenggang waktu untuk menunggu masa PPG. Iya. PPG itu program istilahnya itu beasiswa untuk para SM3T yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya. Ada tenggang waktu selama 6 bulan atau setengah tahun.
Nah, di situ ditawari anak Unri sama Unmul tadi untuk kembali. Ada slot 20 guru. Lah pada waktu itu ternyata ternyata nggak memenuhi, maksudnya itu ada slot kosong di situ. Lah saya karena saya memiliki hubungan baik dengan teman-teman Unri dan Unmul, saya memohon untuk dimasukkan ke slot tersebut. Dan alhamdulillah disetujui, diperbolehkan. Lah saya ketika pulang, ya kan, di periode pertama saya pulang itu cuma 2 minggu di rumah. Sempat kan kita ketemu gitu ya? Iya sempat ya. Sempat. Jadi kita sempat ketemu, terus habis itu cuma 2 minggu, habis itu saya kembali lagi dengan biaya sendiri tentunya. Nah itu saya juga kaget, wah ternyata tiket ke Papua itu lebih mahal daripada ke Jakarta. Oh jelas, kalau Jakarta jelas, kalau daripada ke Malaysia, daripada ke luar negeri gitu. Pada waktu itu saya ingat sekali nominalnya itu untuk tiket ke sana di tahun 2015. 2015. Iya 15. Kan saya berangkatnya 14-15 kan? Iya. Ya 15 berarti ya. 15 itu 3.300.000 satu berangkat. Sekali berangkat 3.300.000. Berarti PP 66. Iya. Itu kalau ditambah sama mobil perjalanannya itu 100.000. Berarti ya 34 lah untuk nyampe ke lokasi. Dari situ ini pengalaman baru yang lebih menantang lagi malahan. Masih di tempat yang sama? Beda. Oh beda. Karena kan yang membuka lowongan kan dari Kabupaten Jayawijaya. Kalau yang awal tadi kan dari Mamberamo Tengah. Nah di situ di Kabupaten Jayawijaya saya ditempatkan di satu sekolah yang cukup pedalaman, yang mana satu-satunya pendatang itu saya di situ. Wow. Satu-satunya pendatang. Gak ada orang lain. Gak ada orang lain. Dan untuk perjalanan ke sekolah itu melewati sabana, padang rumput luas selama 30 menit perjalanan jalan kaki. Oke, kalau jalan kaki. Buset. Kalau pagi itu masih enak, sepoi sejuk. Lah, kalau sudah jam 1 jam 2 pulangnya itu pulang enggak ya. Itu pengalaman itu. Ditambah lagi di sana itu untuk fasilitasnya lebih bagusan di Mamberamo Tengah. Ketika saya datang pertama di situ, yang pertama kali saya tanya itu adalah kamar mandi. Iya. Karena saya lihat memang jauh dari sungai. Kamar mandinya di mana Pak ini? Nanti di situ ada rawa, ada telaga. Memang. Terus kalau itu, habis pikir aku mohon maaf kalau BAP di mana? Diantarkan ke belakang. Nah, di belakang itu ada kayak kolam, terus ada kayu satu melintang. Di sini Pak Guru. Bisa? Saya bilang, aduh Bapak, saya tidak bisa seperti ini. Mohon maaf, gak bisa. Oh kalau gitu, kita usahakan untuk pinjam kamar mandi di balai desa. Dan alhamdulillah ternyata ada 2 kamar mandi dan satunya tadi itu dikhususkan untuk saya. Ya, alhamdulillah, meskipun airnya tadi itu air tak ada hujan. Jadi kalau nggak ada hujan ya nggak ada air otomatis. Terus ya ngambil air dari mata air dibawa ke situ, diasuh gitu. Makanya di sana dulu tuh saya ya lumayan berotot, nggak berlemak kayak sekarang ya. Ini efek jadi bapak ini. Iya, gitu. Jadi di situ lebih menantang karena untuk akses listriknya juga sama, nggak ada listrik di sana. Sinyal sama? Sinyal lumayan. Masih lumayan. Jadi ada 1-2 sinyal lah di tempat-tempat tertentu. Jadi saya masih bisa menghubungi keluarga yang di Jawa, saya bisa menghubungi teman-teman yang di kota. Hilang ya. Iya. Ya lebih mungkin sedihnya karena tinggal sendiri di satu rumah tadi. Berarti orang yang 20 orang 20 slot itu dipisah semuanya. Iya, disebar. Ada beberapa sekolah itu yang satu sekolah 2 orang. Oh, kebetulan sama yang sendiri. Saya yang sendiri. Dan lebih merana. Ya kan. Ditambah lagi itu
pernah kejadian saya pernah ngajak murid saya biar nggak kesepian, saya ajak ke rumah kan, gitu, buat teman-teman ngobrol atau bantu-bantu saya untuk masak gitu kan. Lah itu cerita Pak Guru di samping rumah itu ada makam. Bayangkan malam-malam ya kan, malam-malam cerita gitu ya, lebih horor daripada lihat film horor gitu karena kejadian langsung. Jadi Pak Guru di samping itu ada makam orang tua dari kepala sekolah gitu, dimakamkan di sini. Dan model pemakamannya nggak kayak di sini? Enggak. Jadi ya ada yang salib gitu aja. Oh. Dari situ saya tahu gini ya. Jadi ketika saya tidur nggak ada murid saya yang menemani tadi ya, akhirnya pikiran saya kemana-mana. Ya Allah, muka-muka turun, meneng-meneng dan kelihatan sinar matahari gitu biar nggak gelap lagi. Di situ ya. Tapi ya secara keseluruhan saya menikmati proses pembelajaran di sana. Iya. Dan yang lebih menarik kan ini sisi lain daripada kehidupan kita yang sehari-hari. Kan? Ya betul. Jadi sesuatu pengalaman yang sangat berbeda ketika diterapkan di sini gitu. Ya. Dan kita sampai belum sempat menceritakan ke saya sepanjang ini sampai saya berderai air mata. Sialan no. Oke, ini ngalor ngidul ngomongin eksotisme Pulau Papua di daerah tertentu tentunya. Sesuai pengalamannya Mas Mario, final statementnya. Final statementnya itu Papua masih Indonesia. Jangan sampai Papua itu lepas dari Indonesia. Karena Papua adalah keluarga kita. Meskipun kita berbeda warna kulit, berbeda rambut, berbeda suku, tapi mereka adalah bagian dari kita. Untuk keluarga saya yang ada di Papua, janganlah ada pikiran untuk ingin merdeka. Karena ketika kalian merdeka pun, belum tentu kehidupan itu lebih baik daripada sekarang. Oke. Selalu percaya sama Indonesia. Oke, terima kasih Mas Mario. Iya, sama-sama. Matur suwun, saya dibikin nangis. Waduh, ini. Mohon maaf loh ini. Enggak. Tapi memang saya baru dengar kali ini cerita semenarik itu. Istilahnya tentang sisi lain Papua. Iya. Oke. Semoga bisa ke sana nanti. Iya. Kapan-kapan semoga kita bisa ke sana lah. Iya, amin. Oke. Obrolan Warung Kopi dengan saya Najib undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, terima kasih.